Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini merupakan bagian kedua atau part kedua dari sifat kimia. Jadi kita mulai saja, yaitu dari sifat yang berikutnya, yaitu tentang korosi. Jadi korosi ini menjelaskan sukar atau mudahnya materi itu berkarat. Misalnya kita ambil contoh, yaitu materinya yaitu logam besi, satu lagi logam perak. Ya, ini logam besi, yang ini logam perak. Nah, ketika besi maupun perak itu dikontakkan atau direaksikan dengan udara, dalam hal ini oksigen dan air. Nah, bila dibandingkan keduanya, ternyata besi itu sangat mudah untuk berkarat. Ya. Kalau ini sukar berkarat. Nah, ya, materi daripada karat itu sudah berbeda dengan keadaan besi mula-mula, ya. Jadi materi karat besi itu adalah Fe2O3. Nah, kenapa bisa tercipta karat? Ya, nah ternyata ini ada pengaruhnya, ya, ada kaitannya dengan istilahnya kereaktifan. Nah, ini di video yang di part 1 kereaktifan sudah dibahas. Jadi bila dibandingkan kedua logam ini, ternyata besi itu lebih reaktif dibandingkan dengan perak. Ya. Nah, karena dia lebih reaktif, tentunya besi akan lebih mudah untuk tercipta karat dibandingkan perak. Nah, cuman ada fenomena lain, yaitu bila besi dibandingkan nanti dengan logam lain, misalnya logam aluminium. Nah, faktanya aluminium itu lebih reaktif dibandingkan besi. Harusnya aluminium tercipta karat. Tercipta karat. Cuman kenyataannya, ya, aluminium itu tidak bisa berkarat atau sukar berkarat. Nah, ternyata ada hal lain selain pengaruh dari kereaktifan, yaitu adalah, ya, selain itu adalah zat yang dihasilkan. Jadi zat yang dihasilkan itu juga sangat berpengaruh terhadap sukar atau tidaknya dia berkarat. Jadi zat yang dihasilkan besi, ya, karat yang dihasilkan besi itu, ya, dengan materi yang akan dihasilkan dengan aluminium ketika kontak dengan oksigen maupun air, itu berbeda strukturnya. Ya. Karat besi itu memiliki struktur yang berpore, ya, sehingga lapisan luarnya itu tidak dapat melindungi lapisan besi yang di dalamnya. Berbeda dengan aluminium, dia itu strukturnya sangat kuat dan keras sehingga dapat melindungi lapisan dari luar ke dalamnya. Itu yang menyebabkan kenapa dia sangat sukar untuk berkarat. Ya, jarang kita temui, ya, misalnya alat-alat rumah sakit kan biasanya terbuat dari aluminium, ya, jarang kita temui dia mudah berkarat. Nah, itu alasan kenapa terciptanya karat selain kereaktifan, yaitu zat yang dihasilkan. Oke, berikutnya yaitu pembusukan. Oke, pembusukan ini menjelaskan sukar atau tidaknya materi itu busuk, ya. Nah, pembusukan ini termasuk sifat kimia karena terjadi perubahan materi ke materi lain, ya. Nah, ini biasanya karena ada yang namanya mikroorganisme. Nah, jadi penyebab utama dari pembusukan itu yaitu mikroorganisme, ya. Nah, mikroorganisme ini akan mengurai materi itu menjadi materi lain, ya. Jadi makanan utama mikroorganisme itu adalah materi tersebut, ya. Nah, pencegahannya bisa dilakukan dengan penambahan pengawet, misalnya, ya. Jadi untuk mencegah pembusukan itu bisa ditambahkan pengawet atau penambahan gula, ya, atau mungkin penambahan garam, atau pengurangan kadar air. Nah, kenapa dapat mencegah pembusukan dengan mengurangi kadar air? Karena ternyata air itu adalah medium yang sangat efektif bagi mikroorganisme, ya.
Jadi air itu kalau kita kurangi itu dapat mencegah proses pembusukan itu tadi. Nah, misalnya kita bandingkan antara semur daging dengan abon. Semur daging itu kan memiliki ada air di dalamnya ya. Dibandingkan abon kan sangat kering. Makanya semur daging itu lebih mudah busuk dibandingkan abon karena abon itu tidak ada kadar airnya atau kadar airnya sangat sedikit. Sehingga sangat sulit bagi mikroorganisme untuk berkembang biak di sana karena mediumnya sangat minim dibandingkan dengan semur daging tadi. Nah, jadi itu saja penjelasan dari sifat-sifat kimia yang ada. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.